Oh, sekarang di record ya. Sekarang di record. Oke. Oke. Alright. Saya melihat apa bisa bisa di bisa kelihatan ini di recordingnya. Alright. Saudara-saudara, saya maaf dia punya komputer lagi kurang baik jalannya nih karena ada problem dengan driver. Oke. Jadi saya bisanya record, mudah-mudahan bisa kelihatan, tapi nanti saya bisa edit. Oke. Alright. Oke. Alright. Kita teruskan pelajaran di buku Ibrani. Pasal 11. Sekarang adalah Maret 29 tahun 2024. Dan yang kita pelajari sekarang adalah mengenai Raja Daud. Iman dari Raja Daud. Kita sudah pelajari minggu lalu bahwa pada waktu zaman hakim-hakim, apakah mereka tentram, Bani Israel tentram? Mereka sebenarnya harus mengalahkan semua musuh-musuh mereka di mana di Kanaan, tapi mereka tidak membunuh semua, membasmi semua musuh-musuh mereka. Dan akhirnya mereka menyembah kepada berhala-berhala, Baal, Asytoreth, dan Tamus. Dan akhirnya mereka oleh karena sudah durhaka kepada Tuhan, menyembah kepada ilah-ilah lain, akhirnya mereka sekarang harus dijajah oleh musuh-musuh mereka. Dan bukan hanya mereka dijajah oleh musuh-musuh mereka, mereka juga berperang satu sama lain di antara mereka. Mereka ada perang saudara. Right? Jadi mereka itu, kehidupan mereka tidak tentram pada waktu zamannya hakim-hakim. Right? Ya, hakim-hakim harus datang membebaskan mereka. Right? Seperti Simpson, seperti siapa lagi? Jeftah, seperti Barak, seperti juga Gideon, ya, dan akhirnya juga Samuel. Ya. Dan raja-raja akhirnya dipakai oleh Tuhan, tetapi Raja Daud lah yang digambarkan sebagai gambar dari Yesus. Ya. Gambar dari Yesus. Ya. Oke. Alright, kita sekarang masuk ke slide-nya, mudah-mudahan ini. Right. Sekarang 2, 3. Oke. Alright. Ibrani 11 ayat 32. Right? Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Right? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yeftah. Dan ini adalah, ya, kita sudah belajar Gideon, Barak, Simpson, Yeftah. Dan juga sekarang kita belajar tentang Daud. Ya. Dan Samuel dan para nabi. Right? Jadi berarti kita nanti kali berikut kita akan belajar tentang Samuel. Tapi untuk sekarang kita akan belajar tentang Daud. Right? Oke. Kita sudah tahu ya bahwa Daud lah yang akhirnya mengalahkan semua ini bangsa-bangsa. Dan juga mempersatukan itu 12 suku-suku. Karena 12 suku-suku itu saling berperang satu sama lain. Right? Mereka juga berperang kepada musuh-musuh negara-negara lain
kerajaan-kerajaan lain, tetapi juga mereka berperang dengan ya, mereka punya saudara-saudara sendiri, perang saudara. Right. Oke, 1 Samuel 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi sarang Raja Daud diminyaki, right? Dengan minyak ya yang dipakai untuk membuat dia menjadi raja, right? Dia sekarang menjadi raja, dia diminyaki. Jadi minyaki ya di anointing oil. Ingat kita pelajari anointing oil. Minyak apa yang dipakai untuk anointing oil? Apakah rempah-rempah yang dipakai sebagai sebagai minyak yang untuk anointing? Kita belajar di beberapa minggu lalu. Di waktu pelajaran tentang Yefta. Minyak yang dipakai adalah mur, dan juga apa? Dan juga yang dipakai adalah itu dari Keluaran 30, right? Minyak zaitun dicampur dengan mur dan kayu manis, ingat? Lalu ada seperti tebu, ya, ada minyak ya. Tapi itu mur, right? Dan mur ini terkenal sekali. Kenapa? Mur datangnya dari mana? Mur itu sesuatu yang mahal sekali, dipakai untuk pembuatan obat-obatan dan juga rempah-rempah. Dan mur itu datang dari mana? Dari Gilead, seperti Jeftah. Dan siapakah ya ramuan dari Gilead, rempah-rempah dari Gilead? Itu melambangkan Tuhan Yesus ya. Melambangkan Tuhan Yesus. Alright, kita pelajari itu. Oke. Jadi kita sekarang belajar tentang Yesus ya. Tapi kita belajar tentang Yesus melalui Daud, right? Ya. Jadi Daud itu mempunyai iman, ya, dan juga Tuhan Yesus punya iman adalah iman yang kita harus punyai, right? Ya. Right. Melalui nyanyian, Daud di tengah perubahan hidupnya yang terus berubah, menjalin persekutuan dengan surga. Betapa manisnya pengalamannya sebagai seorang anak gembala tercermin dalam kata-katanya. Jadi dia punya nyanyian adalah nyanyian itu adalah apa? Cerita hidup. Pengalaman, cerita hidup ya. Nyanyian adalah cerita hidup, right? Cerita hidup. Jadi Daud waktu dia menyanyi adalah cerita hidupnya, right? Dia menyanyi di yang terkenal sekali ya, dia punya nyanyian itu di buku Mazmur, right? Dan Tuhan Yesus di buku Lukas ya, Lukas 24, waktu dia pada hari Minggu setelah dia dibangkitkan, dia pergi ke Emmaus, betul? Lalu itu 2 orang yang berjalan ke Emmaus, mereka itu apakah kamu tidak tahu bahwa itu apa? Yesus sudah disalibkan dan semua orang tahu, tapi mereka tidak mengerti tentang misi dari Injilnya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus harus datang dan harus mati. Biarpun Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali bilang bahwa dia harus mati, right? Tapi mereka tidak ngerti. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi
dan kitab Mazmur. Ya. Kitab Mazmur itu ditulis tentang Tuhan Yesus. Belajar Mazmur dan disitulah kamu akan mengetahui tentang Tuhan Yesus. Tapi Mazmur itu adalah sebenarnya nyanyian dari Daud. Ya. Jadi pengalaman Daud adalah kehidupan Tuhan Yesus. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi mereka harus mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Inilah pengalaman yang ditulis di buku-buku di Perjanjian Lama, mulai dari Musa, ya, dan semua nabi-nabi, dan juga akhirnya Daud di buku Mazmur. Dan kita tahu ya, Mazmur yang paling terkenal adalah Mazmur 23. Jadi ya, kita belajar sedikit tentang Mazmur 22, 23, dan 24. Kita ulangi apa yang kita sudah pelajari dulu ya. Berapa tahun lalu kita sudah belajar tentang Mazmur dan Mazmur Daud, betul? Right. Dan ini adalah pengalaman dari Tuhan Yesus ya. Oke. Jadi Mazmur 22, kalau kita belajar Mazmur 22. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Bashan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut ku letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengembung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Right? Jadi ini, kalau kita tahu ini adalah pengalaman Tuhan Yesus di mana? Pada waktu dia disalib ya. Pada waktu dia disiksa dan disalib ya. Tangannya dan kakinya harus dikekang, pakaiannya dibuka ya. Lalu orang banyak menonton dia, lalu dia bilang dia punya musuh-musuh seperti banteng, seperti singa, dan anjing-anjing yang di samping yang mengelilinginya, right? Yeah. Dan kita tahu ini sebenarnya adalah cerita dari Daud. Kapan ini terjadi kepada Daud? Kapan Daud ya dikelilingi oleh banteng, the bulls of Bashan? Waktu menggembala. Bulls of Bashan. Ya, bull adalah banteng ya. Kita bilang, oh ini mungkin pada waktu dia menggembala. Oke, jadi kalau kita cari, jadi caranya kita cari di Alkitab ya. Cari di Alkitab. Bulls of Bashan. Ya. Bulls of Bashan, right? Deuteronomy itu adalah apa? Ulangan ya. Ulangan. Oke, Deuteronomy. Ulangan 3 ayat 13. Di mana ada ditulis tentang tanah Bashan. Tanah Bashan. Right? Dan yang masih tinggal dari Gilead berserta seluruh Bashan, ini Bashan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob
aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Ingat, bangsa Bashan dikalahkan oleh Musa, right? Musa mengalahkan bangsa Bashan, right? Dan tanahnya diberikan kepada, tanah Gilead itu diberikan kepada Manasye, Ruben, dan Gad. Ya, dan tanah Gilead itu sebenarnya adalah tanah yang subur, ya, di mana banyak ada rumput-rumput. Dan bangsa Ruben itu dan bangsa Gad, mereka punya banyak lembu, dan lembunya itu bisa makan banyak rumput di sana. Dan bukan hanya itu, disitulah mur, ya, rempah-rempah datangnya dari mur, tetapi juga apa yang datang dari sana. And seluruh Bashan ini disebut negeri orang, dibilangnya negeri orang Rephaim. Tetapi di bahasa ininya adalah, di bahasa King James-nya adalah, and with all Bashan, which was called the land of the giants. Orang raksasa. Dari Bashan datang raksasa. The bulls of Bashan adalah raksasa. Kapan Daud ketemu dengan raksasa? Filistin. Ya. Lalu waktu Goliath bilang apa? Apakah kamu menganggap saya sebagai anjing? Jadi dia bilang, oke. Ya sekarang Daud bilang, saya dikelilingi dengan anjing, dengan apa? Dengan raksasa. Karena dari Bashan datang raksasa. Juga apa yang datang dari Bashan? Ulangan 33 ayat 22. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Bashan. Dari singa juga datang dari Bashan. Ayat 21, lepaskan saya dari singa. Jadi musuh-musuhnya itu adalah singa, right? Yang dari Bashan. Jadi seperti singa, raksasa dari Bashan. Ini adalah pengalaman Daud waktu dia melawan kepada Goliath. Ya, Tuhan Yesus punya tangan harus sepertinya terkekang. Dia harus membuka bajunya, dibuka. Dia harus diganti bajunya. Right? Sekarang jubah Yesus dicabut. Tangannya dan kakinya dikekang. Alright. Daud pada waktu dia mau pergi melawan kepada Goliath, Raja Saul bilang apa? Kamu harus ganti pakaian. Ya, buka kamu punya pakaian, ganti pakaian baru. Lalu harus apa? Harus bawa segala macam peralatan perang. Dan peralatan perangnya itu sangat berat. Dan akhirnya dia punya tangan dan kakinya terkekang karena dia punya itu, karena peralatan perangnya, ya, yang dari besi dan metal semuanya mengekang dia karena dia itu sangat berat, right? Ya. Lalu dia punya saudara-saudara mau nonton dia, apakah dia itu bisa. Mereka bilang, masa anak kecil ini bisa melawan kepada raja, right? Melawan kepada Goliath. Jadi ini sebenarnya yang dibilang adalah banteng dan singa dari Bashan adalah musuh Daud. Itu adalah Goliath, dan musuh-musuh Tuhan Yesus yang mengelilingi dia pada waktu dia di kayu salib, right? Di mana dia punya jubah dibuka, lalu dia harus dikekang tangannya dengan metal, dengan tangan dan kakinya dikekang dengan paku, right? Itu perumpamaan. Ini perumpamaan
waktu Daud melawan kepada Goliat, ya. Hebat sekali. Right? Oke. Daud pernah bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan mau. Ya, ini Mazmur 23. Dan Roh Kudus melalui Yehezkiel telah menyatakan, aku akan mengangkat satu gembala atas mereka, dan dia akan memberi mereka makan. Yang hilang akan cari, dan yang telah terlantar akan kubawa kembali. Yang patuh akan kubalut, dan yang sakit akan kukuatkan. Dan aku akan membuat perjanjian damai dengan mereka, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa orang-orang kafir. Oh, ya. Mereka akan dibebaskan dari orang-orang kafir, dan tetapi mereka akan tinggal dengan aman, dan tidak ada yang akan membuat mereka takut. Ini Yehezkiel. Kristus menerapkan nubuatan ini pada dirinya sendiri. Daud akan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Yesus juga akan menyelamatkan mereka dari umatnya dari musuh-musuh. Jadi pengalaman Daud yang Daud nyanyikan adalah profesi, adalah nubuatan tentang Yesus sendiri. Dan garis di mana profesi itu ditulis adalah events, ya. Dan dia punya pengalaman adalah nyanyian. Pengalamannya adalah nyanyiannya. Right? Jadi kalau kita mau nyanyi, kalau kita mau lihat ini Mazmur 23, ya. Mazmur 23, right? Mazmur Daud, kita sudah hafal, ya. Tuhan adalah gembalaku, right? Tuhan adalah gembalaku, shepherd. Aku tak akan kekurangan aku. Jadi dulu aku kekurangan, karena dulu aku dalam kegelapan. Aku kekurangan karena aku dalam kegelapan. Right? Lalu, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Right? Ya, jadi ini sekarang dibawa ke ladang, ya? Dibawa ke padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, di jalan yang benar. Dia dibawa ke air, lalu dibawa ke jalan yang benar. Right? Ini restoration ini. Di jalan yang benar adalah fondasi, ya, yang benar. Right? Sekalipun aku berjalan, ini ayat 4, sekali aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu ialah yang menghibur aku. The shadow of death. Ini pengalaman Tuhan Yesus. Lalu, itu tongkatnya. Aku menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku, kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekarang Yesus. Ya. Dan ini adalah pengalaman Daud waktu dia menggembala domba. Right? Dia menggembala domba. Tetapi ini adalah pengalaman Tuhan Yesus. Right? Ya. Karena sebelum Tuhan Yesus datang, dia itu di pengalaman Tuhan Yesus waktu dia datang, dia itu harus dipersiapkan kedatangannya oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi sebelum Yohanes Pembaptis, bertahun-tahun tidak ada nabi sejak Maleaki. Dari zamannya Maleaki sampai Yohanes Pembaptis tidak ada nabi. Berarti mereka semua dalam kegelapan. Jadi mereka itu perlu terang. Dan Tuhan Yesuslah
terangnya. Dia gembala yang datang, ya. Dia waktu Tuhan Yesus datang, dia menjadi terang kepada kegelapan yang ada. He's the shepherd, karena mereka semua dalam kegelapan. I shall not want. Mereka tidak akan kekurangan terang. Right? Waktu Tuhan Yesus lahir. Lalu di green pastures. Green pastures ada apa? Increase of knowledge. Ya. Siapa yang increase of knowledge pada waktu zamannya Tuhan Yesus datang? Orang Majus. Ya. Increase of knowledge. Mereka belajar semua. Simeon dan Hana. Increase of knowledge. Itu orang yang menggembala di ladang. Mereka semua increase of knowledge. Karena mereka belajar prophecy. Jadi mereka there's an increase of knowledge, right? Ya, di green pastures mereka seperti domba yang makan rumput. Makan rumput itu mereka disegarkan dengan makanan, ya. Jadi sudah mendapatkan knowledge, alright? Lalu still waters. Apa? Air yang tenang. Apa itu? Tuhan Yesus pergi ke Yordan, lalu dia dibaptis di air yang tenang. Alright? Restore my soul, lalu dia harus restoration. Apa yang harus di restore? Setelah itu dia harus berbuat apa? Dia harus mengembalikan itu apa? Itu Ka'bah. Ka'bah harus dibersihkan, di-restore lagi, ya, karena sudah dikotorkan, ya. Jalan ke Ka'bah jalan Yesus adalah jalan ke Ka'bah. His ways is in the temple, right? Dan ini dia punya Ka'bahnya harus di-restore, dia harus bersihkan Ka'bah, right? Kita tahu dia bersihkan 2 kali. Lalu akhirnya dia harus masuk ke Valley of the Shadow of Death. Kapan dia masuk ke Valley of Shadow of Death? Tuhan Yesus mati kan di kayu salib, right? Dan dia masuk dan dikuburkan in the Valley of the Shadow of Death. Tapi dia melewati kubur itu, right? Ya. Karena dia bangkit lagi, right? Lalu setelah itu dia memberikan hidangan, right? Dia makan dengan dia punya murid-murid. Murid-muridnya diberikan makanan. Dia mengajar murid-muridnya. Semua yang setelah dia bangkit, dia tetap mengajar kepada murid-muridnya. Dan dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Right? Lalu setelah itu dia pergi ke surga. Hari ke-40 dan hari ke-50 minyak dituangkan. Istilahnya Hari Raya Pentakosta, di murid-muridnya akan mendapatkan minyak, right? Lalu akhirnya dia akan berdiam bersama semua orang-orang dunia. Istilahnya bukan hanya lagi orang Israel saja yang dia berdiam bersama, tetapi setelah orang Israel reject dia dengan membunuh Stefanus, dan akhirnya waktu dia harus meninggalkan itu ke Ka'bah, ya, dan Ka'bah akhirnya dihancurkan. Sekarang dia bisa berdiam di semua orang yang percaya di dunia ini. I will dwell. Dia akan berdiam dan berhimpun bersama semua orang di dunia. Jadi pengalaman Daud ini adalah cerita dari Tuhan Yesus, right? Itu adalah profesi tentang Tuhan Yesus sendiri, karena dia adalah gembala, right? Jadi waktu dia melawan kepada lembu Bashan, lembu Bashan adalah apa? Raksasa, right? Itu Mazmur 22, right? Mazmur 23 adalah kehidupannya, kehidupan Tuhan Yesus dari dia lahir sampai akhirnya dia mati, lalu dia pergi ke surga, lalu dia berikan ke itu kecurahan Roh Suci kepada umatnya, right? Okay.
Right? Mazmur 24. Mazmur 24. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang. Right? Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dia Raja Kemuliaan. Ini Mazmur 24 adalah lagu. Right? Pada waktu Daud masuk ke dalam kota Yerusalem. Tetapi ini juga adalah pengalaman Tuhan Yesus. Waktu dia kembali ke surga, right? Dan dia membawa apa? Orang-orang yang tangannya bersih dan hatinya murni. Right? Dia kembali ke surga, dia bawa dia punya first fruits. Orang-orang yang sudah dibangkitkan, dia bawa kembali ke surga. Right? Ya, pintu gerbang harus dibuka. Right? Ya, waktu-waktu Tuhan Yesus masuk di surga. Right? Ya, di sini dibilang, seluruh surga sedang menunggu untuk menyambut Juru Selamat di istana celestial. Saat dia naik, dia memimpin jalan dan diikuti oleh banyak tawanan yang dibebaskan pada saat kebangkitannya. Rombongan surgawi dengan sorak-sorai dan seruan pujian serta nyanyian surgawi menghadiri kereta yang penuh, menghadiri kereta ya, bukan train. Sebenarnya menghadiri itu train, it's actually prosesi, ya, menghadiri prosesi yang penuh kegembiraan itu. Saat mereka semakin dekat ke kota Tuhan, tantangan diberikan oleh para malaikat pengawal. Malaikat pengawal di surga menyanyi lagu apa? Pada waktu Tuhan Yesus mau masuk. Menyanyi Mazmur 24. Jadi, Mazmur 24 dinyanyikan oleh malaikat-malaikat pada saat Tuhan Yesus masuk ke surga, membawa dia punya pengikutnya, ya, orang yang dia sudah bangkitkan. Dan, ya, lift up your heads, O ye gates, lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts, the King of glory. Ini malaikat nyanyikan, right? Hebat sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ini adalah cerita dari Daud. Nyonya White sudah tulis di buku Patriarchs and Prophets. Prosesi kemenangan mendekati ibu kota, mengikuti lambang suci raja mereka yang tak kasat mata. Kemudian ledakan nyanyian menuntun para penjaga di atas tembok gerbang suci dibuka. Angkatlah kepalamu. Dan mereka menyanyikan itu Mazmur 24. Ya. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Ya. Jadi bukannya Daud Raja Kemuliaan, tetapi siapa yang dibawa oleh Daud masuk ke dalam itu waktu dia masuk ke Yerusalem, yang Yerusalem dijadikan ibu kotanya, apa yang dia bawa ke dalam Yerusalem? Tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian, di dalam tabut perjanjian itu adalah tahta dari Tuhan Yesus, right? Yeah. Kemudian pintu gerbang dibuka lebar-lebar, arak-arak masuk, dan dengan penuh rasa hormat tabut itu dititipkan ke dalam tenda yang telah disiapkan untuk penyambutannya.
Jadi yang masuk sebenarnya bukan memang Daud yang masuk, tetapi dia memimpin apa? Dia memimpin tabut perjanjian yang adalah lambang dari kursi atau tahta dari Tuhan. Right? Jadi Tuhanlah yang sebenarnya masuk ke Yerusalem. Dan ini terjadinya. Inilah pengalaman Daud. Sama seperti Tuhan Yesus masuk ke surga, right? Bersama dengan orang-orang yang suci. Right? Oke. Siapa yang dapat mengukur hasil kerja keras selama bertahun-tahun dan mengembara di bukit-bukit yang sepi? Kesatuan dengan alam dan dengan Tuhan, kepedulian terhadap kawanan dombanya, bahaya dan kelepasan, kesedihan dan kegembiraan dari nasibnya rendah tidak hanya untuk membentuk karakter Daud dan mempengaruhi kehidupannya di masa depan, namun melalui Mazmur penyanyi Israel yang memerdu mereka di segala zaman untuk mengorbankan cinta dari iman di hati umat Tuhan, membawa mereka lebih dekat kepada hatinya yang selalu penuh kasih di mana semua makhluknya hidup. Right? Ini semua adalah karakter dari Daud, ya, menggambarkan cinta dari Tuhan Yesus. Right? Ya, dia harus tinggal di dunia ini. Dia harus hidupnya rendah. Dia harus istilahnya dia harus miskin. Ya? Dia mengembara di dunia ini. Right? Tetapi ini semua supaya dia bisa menyelamatkan umatnya, seperti Daud juga yang mengembara di ladang-ladang untuk menyelamatkan dia punya domba-domba. Right? Oke. Kristus disalibkan karena dosa-dosa kita. Right? Ini Kristus disalibkan karena dosa-dosa kita. Right? Kristus bangkit dari kematian. Right? Ini Kristus bangkit dari kematian. Right? Lalu Kristus naik ke tempat tinggi sebagai pendoa syafaat kita. Inilah ilmu keselamatan yang perlu kita pelajari dan ajarkan. Right? Jadi Yesus disalibkan. Right? Itu Mazmur 22. Itu sama seperti Raja Daud yang melawan kepada Goliat. Ya. Lalu Mazmur 23 adalah pengalaman Tuhan Yesus yang akhirnya dia disalibkan dan dikuburkan, dan bukan hanya itu, dia dibangkitkan. Right? Mazmur 24 pada waktu dia masuk ke surga. Ini adalah ilmu keselamatan. Right? Tiga tahap, ya, 3 tahap, right? Seperti justification, sanctification, glorification. Pembenaran, penyucian, dan kemuliaan, right? The three angels message, right? Ini adalah science of salvation. Right? Mazmur 22, Mazmur 23, dan Mazmur 24. Right? Jadi kalau kita selalu mengingat orang-orang seperti yang sekarang terjadi sekarang adalah Easter Sunday, kan? Sudah mau Hari Raya Paskah. Right? Hari Raya Paskah itu sangat penting. Right? Yang sangat dipentingkan adalah kematian Tuhan Yesus. Tetapi dia punya ilmu keselamatan bukan hanya kematiannya, right? Tetapi kebangkitannya, dan bukan hanya kebangkitannya, tetapi juga bahwa dia bukan hanya bangkit, tetapi dia juga pergi ke surga supaya dia bisa berikan dia punya pengalaman hidup itu kepada kita. Right?
melalui rohnya. Itulah science of salvation. Karena kita selalu belajar bahwa yang kita penting-pentingkan selalu adalah salib Golgota. Itu penting sekali. Tetapi itu hanya permulaan dari sainsnya. Dia matinya di crucified. Lalu dia harus mati dan bangkit. Bukan hanya bangkit saja, tetapi dia harus naik ke surga. Nah, itulah ya. Ini yang penting sekali. Right? Karena disitulah dia akan memakai dia punya jasa dari darahnya untuk membersihkan kita punya catatan dosa. Right? Okay. Right? Sekarang Mazmur 110. Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuh-musuhmu sebagai tumpuan kakimu. Tuhan akan mengulurkan tongkat kekuatanmu dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Ya, disinilah ini adalah tentang Tuhan Yesus. Right? Tuhan Yesus akan duduk di kanan Bapa di tahta di surga. Right? Menunggu sampai saatnya semua musuh-musuhnya akan menjadi tungku kakinya. Right? Dan dia akan menjadi raja, right? Dari semua musuh-musuh. Right? 2 Samuel ya. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 17. Right? Ini adalah apa yang Nabi Nathan sudah berkata kepada Raja Daud. Right? Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Di sini Nathan bilang kamu sebenarnya tidak bisa membangun itu Ka'bah. Right? Kamu memang berniat untuk membangun Ka'bah, tapi kamu tidak layak membangun Ka'bah. Anakmu nanti yang akan membangun Ka'bahmu. Tetapi ada yang lebih bagus lagi. Ada perjanjian yang lebih hebat lagi daripada membangun Ka'bah. Ya, yang lebih hebat adalah apa? Bahwa keturunanmu, right, akan mengokohkan kerajaannya, ya, mengokohkan kerajaannya, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Jadi dibilang, kerajaanmu akan selama-lamanya. Dari keturunanmu akan menjadi raja selama-lamanya. Jadi ini berbicara tentang siapa ini? Berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang dari keturunan Daud dan akan menjadi raja selama-lamanya. Ya, itu sudah lebih mulia daripada dia membangunkan apa? Membangunkan Ka'bah. Ya. Bahwa keturunannya akan datang Tuhan Yesus yang menjadi raja untuk selama-lamanya. Right? Ya. Dan kita tahu bahwa Raja Daud lah
yang raja yang pertama mengalahkan semua orang-orang, ya, musuh-musuh mereka, right, di tanah perjanjian. 2 Samuel 8. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, orang Moab, Amon, Filistin, Amalek, jarahan yang dirampas dari Hadadadzer bin Rehob, Raja Soba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan penduduk di Edom, dan seluruh Edom ditempatkan pasukan-pasukan penduduk, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Right? Dia mengalahkan semua musuh-musuh. Sama seperti Tuhan Yesus yang akan mengalahkan semua musuh-musuh. Right? Dan dia mempersatukan itu orang-orang Israel, ya. Semua orang-orang Israel punya peperangan satu sama lain, peperangan saudara berhenti, ya, pada waktu kerajaan Daud, karena dia mempersatukan, dia menjadi raja atas semua itu suku-suku bangsa Israel. Kerajaan Israel kini telah mencapai kegenapan janji yang diberikan kepada Abraham, dan kemudian mengulangi kepada Musa. Kepada benihmu aku telah memberikan tanah ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai besar, sungai Efrata. Right? Jadi sekarang apa yang dijanjikan kepada Musa dan dijanjikan kepada Abraham sudah digenapkan pada waktunya zamannya Daud. Di wilayah kekuasaannya sendiri, kekuasaan Daud menjadi sangat besar. Dia memerintahkan karena hanya sedikit penguasa di zaman manapun yang mampu memerintah, disayang dan dipatuhi rakyatnya. Dia telah menghormati Tuhan, dan Tuhan sekarang menghormatinya. Right? Dia sudah menjadi raja di atas semua musuh-musuhnya. Right? Dan di sini pada waktu Rasul Petrus sedang berkhotbah pada waktu Pentakosta, ya. Rasul Petrus bilang begini, ya, mengenai Raja Daud. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman pada Tuanku. Ya. Jadi Allah telah berfirman kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Right? Jadi di sini Rasul Petrus sedang mengulangi, ya, nubuatan yang ditulis tentang Raja Daud, right, yang dinubuatkan tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus akan mengalahkan semua bangsa-bangsa. Dan bukan hanya itu, oleh karena sama dengan Daud yang mengalahkan semua bangsa-bangsa. Right? Semua bangsa-bangsa. Dan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ini sudah dijanjikan kepada Daud. Ya. Lebih mulia daripada membangun Ka'bah di dunia. Right? Lebih mulia bahwa dari keturunannya akan datang Tuhan Yesus. Right? Yang akan menjadi raja, segala raja, dan mengalahkan semua musuh dunia. Bukan hanya musuh dunia, tapi musuh semesta alam dan musuh surga. Right? Jadi di sini kita lihat ya bahwa ada nubuatan yang diberikan kepada Yehezkiel. Yehezkiel 37. Ini nubuatan penting sekali sebenarnya. Penting sekali karena nubuatan ini diberikan kepada Yehezkiel pada waktu zamannya Yuda ditawan di Babylon, di zamannya Daniel. Dan ini berabad-abad setelah Daud sudah mati. Right? Ini terjadinya berabad-abad setelah Daud sudah mati. Bukan hanya itu, ini sudah lama terjadi setelah 10 bangsa utara, right? 10 suku yang di utara sudah ditawan dan sudah hilang. 10 suku sudah hilang. Ini terjadinya lama setelah Daud mati, lama setelah 10 suku sudah hilang. Right? Oke. Yehezkiel bilang, right? Ini nubuatan yang diberikan oleh Yehezkiel. Katakanlah kepada mereka. Lalu dia bilang apa? Ya, kita sudah sering baca ini, tetapi dia punya inti adalah bahwa tongkat dari Efraim akan digabungkan dengan tongkat dari Juda. Jadi Efraim dan Juda akan dipersatukan lagi. Right? Ayat 22. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terjadi menjadi dua kerajaan. Right? Mereka bukan menjadi dua kerajaan. Efraim 10 di utara dan 2 di selatan adalah Judah. Menjadi satu bangsa, ya, dan rajanya adalah siapa? Dan hambaku Daud akan menjadi rajanya. Loh, bagaimana Daud bisa menjadi rajanya? Sementara Daud sudah lama mati. Dan 10 bangsa utara sudah lama menjadi bangsa kafir. Sudah tidak ada lagi. Right? Lalu ayat 25. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit, mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Dan nanti mereka ini akan apa? Nanti mereka akan mendapatkan tanah yang sudah dijanjikan. Loh, bagaimana ini? Daud bisa menjadi raja mereka, sementara orang-orang 10 bangsa utara itu sudah hilang. Tapi 10 bangsa akan digabung dengan 2 bangsa di selatan. Efraim digabung dengan Judah, dan rajanya akan Daud, dan mereka akan diberikan tanah yang sudah dijanjikan. Right. Kapan ini terjadi? Ya. Dan ini 144.000. Ya. 144.000 akan mendapatkan raja. Dan raja mereka adalah Tuhan Yesus. Ya. 144.000 adalah 10 bangsa di utara bergabung dengan 2 bangsa di selatan. Right? Itu adalah 144.000. Dan rajanya adalah Daud, yaitu Tuhan Yesus. Dan kapan mereka dikembalikan kepada tanah mereka?
pada waktu mereka nanti akhirnya datang kembali ke dunia ini dan tinggal di tanah, di bumi ini yang sudah dijanjikan, right? Sudah dijanjikan. Efraim, stek Efraim akan bergabung dengan steknya Juda, right? Dan raja mereka adalah Daud, yaitu Tuhan Yesus. Dan mereka akan diberikan tanah yang dijanjikan kepada Abraham, right? Itu adalah tanah yang sudah tadinya dominionnya sudah dirampas oleh setan. Yang tadinya Adam punya kekuasaan tapi sudah dirampas oleh setan. Sekarang diambil balik lagi oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepada umat-umat Tuhan, ya, supaya sekarang mereka mendapatkan tanah lagi di dunia ini, right? Yang sudah dijanjikan. Alright, Ibrani 10 kita sudah belajar ini, Ibrani 10 ayat 11 sampai 14, right? Ya, jadi sekarang Tuhan Yesus sudah pergi ke surga dan duduk di kanan tahta Allah, right? Dan sekarang ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Right? Lalu Wahyu 15 ayat 3 sampai 5. Right? Di sini semua orang akan sujud dan menyembah Tuhan. Right? Dan di ayat 4-nya kita bisa baca, siapakah yang takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang untuk sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi mereka sekarang sudah menyaksikan bahwa penghakiman Tuhan itu nyata dan benar. Right? Dan oleh karena itu semua bangsa akan menyembah. Kapan semua bangsa akan menyembah Tuhan? Kapan semua bangsa akan menyembah Tuhan? Waktu mereka melihat bahwa penghakiman sebenarnya sudah adil. Kita tahu itu terjadi, dan Nyonya White sudah tulis di buku Great Controversy, right? Buku Great Controversy. Pada waktu Yerusalem datang dengan orang-orang yang sudah dikudus, orang-orang kudus, ya, dengan tangannya bersih, ya, dan hatinya murni, yang sudah dikuduskan, datang kembali ke dunia ini, right? Dan semua orang jahat semua dibangkitkan, semua bangsa yang jahat dibangkitkan. Lalu dikumpulkan oleh setan. Dan setan janji bagaimana kalau kita ini mempersatukan kekuatan kita, lalu kita serang kota ini yang sudah turun dari surga, kita serang. Dan kita bisa kalahkan. Ya, akhirnya perintah untuk maju diberikan. Dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya terus bergerak. Pasukan yang belum pernah dipanggil oleh para penakluk duniawi. Seperti kekuatan gabungan dan segala usia sejak perang dimulai bumi, tidak akan pernah bisa menandinginya. Setan pejuang terkuat, pemimpin persatuan dan para malaikatnya menyatukan kekuatan mereka untuk perjuangan terakhir ini. Jadi sekarang semua bangsa-bangsa akan bergabung di belakang setan dan mau menyerang. Right? Mau menyerang. Tapi pada saat atas perintah Yesus, gerbang Yerusalem baru ditutup. Dan pasukan setan mengepung kota ini dan bersiap untuk menyerang. Right? Lalu apa terjadi? Kita ulang ini cerita terus, kita ulang-ulang terus, karena biarpun kita sudah baca berapa kali, sangat menakjubkan kalau kita mengerti, ya, dia punya arti. Right? Sekarang Kristus kembali muncul di hadapan musuh-musuhnya. Jauh di atas kota itu, jadi Yerusalem sudah turun, gerbangnya ditutup,
semua bangsa dari sejak zamannya Kain dan Habel, right, datang mengepung kota itu, right. Lalu Kristus kembali muncul di hadapan musuh-musuhnya. Jauh di atas kota itu, di atas fondasi emas yang mengilap, ada sebuah tahta yang tinggi dan menjulang tinggi. Di atas tahta ini duduk Putra Allah, dan di sekelilingnya terdapat rakyat kerajaannya. Kuasa dan keagungan Kristus tidak dapat digambarkan oleh bahasa apapun. Tidak ada yang dapat menggambarkan dengan pena. Kemuliaan Bapa yang kekal menyelimuti putranya. Kecemerlangan kehadirannya memenuhi kota Tuhan dan mengalir melampaui gerbang, membanjiri seluruh bumi dengan sinarnya. Wow. Jadi semua bisa lihat Tuhan Yesus duduk di atas tahta. Right? Oke. Dan ini Nyonya White bilang adalah the antitype. Inilah di mana penggenapan pondok daun terjadi. Jadi feast feast of the feast hari raya pondok daun sekarang menjadi genap, right? Karena di sini semua akan dikumpulkan. Mereka yang tadinya mengembara, yang tidurnya di dalam pondok-pondok daun di dunia, dan juga mereka harus tinggal di pondok sementara di surga, sekarang mereka akan datang kembali ke dunia ini karena sekarang mereka punya tempat yang sudah dijanjikan, sudah bisa dikembalikan kepada mereka. Dan inilah ya, hari raya pondok daun sekarang akhirnya genap, right? Mereka tidak perlu mengembara lagi dan mereka sekarang sudah bisa kembali ke tanah yang sudah dijanjikan, yaitu adalah Eden yang baru, right? Di hadapan berkumpulnya penduduk bumi dan surga, ya, semua penduduk dunia ada di situ. Waduh, bayangin berbiliun-biliun orang ya. Penobatan terakhir, the final coronation, pemahkotaan terakhir anak Allah berlangsung. Dan kini dengan keagungan dan kekuasaan tertinggi, Raja segala raja menjatuhkan hukuman pada para pemberontak yang melawan pemerintahnya dan melaksanakan keadilan kepada mereka yang melanggar hukumnya dan menindas umatnya. Right? Ya, di sini mereka bisa lihat ya, bagaimana keadilan Tuhan. Right? Aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, yang dari wajahnya bumi dan langit lenyap dan tidak ditemukan tempat bagi mereka. Dan aku melihat orang-orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Allah. Dan dibukalah kitab-kitab itu. Lalu dibukalah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu, menurut perbuatan mereka. Ini Wahyu 20. Ya. Mereka diadili. Right? Segera setelah buku catatan dosa dibuka, dan mata Yesus memandang orang-orang jahat. Mereka sadar dan setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka melihat betapa menyimpangnya kaki mereka dari jalan kesucian dan kekudusan. Betapa jauhnya kesombongan dan pemberontakan telah membawa mereka melanggar hukum Tuhan. Mereka sadar ya, bahwa mereka penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman yang sah, right? Yang adil. Right? Bahwa mereka memang sudah berdosa dan dosanya tidak pernah diampuni. Right? Dan sekarang mereka punya hukuman adalah hukuman yang just, ya, hukuman yang adil untuk mereka. Dan mereka sekarang bisa
bisa mengakui bahwa hukum Tuhan adalah adil. Right? Godaan-godaan penggoda yang mereka dorong dengan menggumbar dosa, berkat-berkat yang diselewengkan, para utusan Allah yang diremehkan, peringatan-peringatan yang ditolak, gelombang-gelombang belas kasihan yang dipukul mundur oleh hati yang keras kepala dan tidak bertobat. Semuanya tampak seolah-olah tertulis dalam surat-surat yang berapi-api. Mereka teringat kepada semua dosa mereka yang tidak diampuni. Karena dosa yang sudah diampuni tidak bisa diingat lagi. Sementara dosa yang tidak diampuni, tulisannya masih ada. Right? Di dalam the book of record, di dalam buku catatan dosa. Dan orang-orang semua bisa mengingatnya kembali. Right? Dia di atas tahta terungkap salib, dan bagaikan pemandangan yang indah muncul pemandangan godaan dan kejatuhan Adam. Sekarang terjadilah seperti sandiwara atau film terjadi, sekarang orang bisa lihat semua. Ya. Mulai dari penggodaan dan kejatuhan Adam, serta langkah-langkah berturut dalam rencana besar penebusan. Kelahiran juru selamat yang rendah. Right? Kehidupannya awalnya yang sederhana dan patuh. Pembaptisannya di Jordania. Puasa dan pencobaan di padang gurun. Pelayanan publiknya menyingkapkan berkat surga yang paling berharga bagi manusia. Siang hari dipenuh dengan amal kasih dan sayang. Malam-malam berdoa dan berjaga-jaga di kesunyian pegunungan. Rencana-rencana kedengkian, kebencian, dan kejahatan yang membalas kebaikannya. Penderitaan yang mengerikan dan misterius di Getsemani di bawah beban dosa seluruh dunia. Pengkhianatannya ke tangan gerombolan pembunuh. Kejadian-kejadian menakutkan pada malam yang mengerikan itu. Tahanan yang tidak melawan. Ditinggalkan oleh murid-murid yang paling dikasihinya. Dengan kasar bergegas melewati jalan-jalan Yerusalem. Putra Allah dengan penuh kegembiraan ditampilkan ke hadapan Anas, diadili di istana imam besar, di ruang pengadilan Pilatus, di hadapan Herodes yang pengecut dan kejam, diejek, dihina, disiksa, dan dijatuhi hukuman mati. Semuanya digambarkan dengan jelas. Kehidupan Tuhan Yesus ditayangkan, dan seluruh muka bumi melihatnya. Right? Wah, di sini mereka akhirnya melihat. Dan apa reaksi mereka? Seolah-olah terpesona, orang-orang jahat memandang kepada pemahkotaan anak Allah. Mereka melihat di tangannya loh-loh hukum ilahi. Mereka dilihat itu loh hukum ilahi. Jadi apa? 10 hukum. Right? Ketetapan-ketetapan yang telah mereka hina dan langgar. Mereka menyaksikan ledakan rasa takjub, kegairahan dan pemujaan dari orang-orang yang diselamatkan. Wah, mereka lihat ini mereka yang setia memuji nama Tuhan. Tapi mereka semua yang di luar takjub karena mereka lihat bahwa apa yang mereka sudah hina dan mereka sudah tolak, sekarang mereka diberikan penghakimannya. Dan ketika gelombang melodi menyapu orang banyak di luar kota, semua dengan satu suara berseru. Dan semua sekarang berseru apa? Semua orang jahat besar, dan mereka berseru, besar dan ajaib pekerjaanmu, Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar jalanmu, ya Raja segala orang kudus. Dan sambil bersujud, di sini semua orang bersujud, ya, semua bangsa dari sejak zamannya Adam bersujud, mereka menyembah Pangeran kehidupan. Dan kita sudah ulang berapa kali, ya, apa reaksi dari setan? Setan nampaknya lumpuh
ketika ia memandang kemuliaan dan keagungan Kristus. Dia yang pernah menjadi kerub yang menutupi. Ingat dari mana dia jatuh. Dia bilang, aduh, saya tadinya bisa berdiri di samping tahta Tuhan. Right? Tetapi tidak bisa lagi. Right? Serafim yang bersinar, putra fajar, betapa berubahnya, betapa terdegradasinya. Dari dewan di mana dia pernah dihormati, dia selamanya dikeluarkan dan dikecualikan. Dia melihat orang lain, dia lihat malaikat lain, kini berdiri dekat Bapa, menyelubungi kemuliaannya. Dia telah melihat mahkota diletakkan di atas kepala Kristus oleh seorang malaikat yang bertubuh tinggi dan berwujud agung. Dan dia tahu bahwa kedudukan mulia malaikat ini tadinya adalah miliknya. Right? Jadi Gabriel sekarang yang memberikan mahkota kepada Tuhan. Dan disinilah ya, Lucifer, ya, setan, dia bisa lihat bahwa sebenarnya dia yang harus memberikan mahkota, tetapi dia sudah jatuh, dan sekarang dia yang harus menjadi tungku kaki dari Tuhan Yesus, right? Karena sekarang Gabriel lah yang memberikan mahkota, right? Dan Raja Daud sekarang ya menjadi raja kerajaan selama-lamanya, dan semua musuhnya harus sujud kepada Tuhan Yesus, dan mereka menganggap keadilannya itu sesuatu yang sah, right? Dan mereka memuji nama Tuhan, tetapi akhirnya mereka harus dibinasakan, right? Dan dari situ diberikanlah tanah perjanjian Eden yang baru, dijadikan kediaman dari orang-orang yang tangannya bersih dan hatinya murni, yang kembali dari surga, yang tadinya selalu tinggal di istilahnya pondok-pondok daun, yang tadinya selalu tinggal di rumah-rumah sementara, right? Sebelum akhirnya mereka dapat rumah yang tetap di Eden yang baru di dunia ini, right? Jadi oleh karena itu kita sekarang tahu bahwa imannya Daud adalah imannya Yesus. Karena cerita dan nyanyian dari pengalaman Daud adalah cerita dan pengalaman Tuhan Yesus. Mazmur 22 adalah tentang kematian Tuhan Yesus. Mazmur 23 adalah Yesus di dalam kubur dan akhirnya dibangkitkan. Mazmur 24 adalah Tuhan Yesus naik ke surga dan masuk ke surga, supaya dia bisa memberikan pengalaman hidupnya melalui rohnya kepada kita, supaya kita bisa diselamatkan. Alright? Oke, jadi ini adalah kita punya ulangan dari pelajaran kita waktu kita belajar dulu tentang Mazmur 23. Dan kita ulang lagi di sini ya. Mudah-mudahan menjadi berkat buat kita dan kita bisa mengingat bahwa cerita Mazmur Daud adalah rencana keselamatan Tuhan Yesus. Itu adalah ilmu keselamatan untuk kita. Alright, oke. Ada pertanyaan tambahan? Pertanyaan, brother. Ya. Ya, saya ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya ada beberapa tadi yang saya ingat. Yang pertama mungkin yang tadi brother sudah singgung bahwa
di Mazmur 22 tadi ada penjelasan brother tentang Yesus yang menggunakan darahnya menghapus catatan dosa. Ya, tadi ada statement itu. Ya betul. Jadi, Ya. ya, jadi yang saya mau tanya dari situ adalah begini. Kita tahu dalam pelajaran kita yang lain Hmm. bahwa ketika buku kita dibuka, itu Yesus melihat tiga hal yang sangat penting. Bukan melihat sempurna, karena semua manusia kalau dibuka bukunya, oh sorry, bukan semua manusia. Karena kan bukunya orang Advent yang dibuka Ya kan. betul betul. Semua bukunya orang Advent ketika dibuka satu persatu, dimulai dari tua-tua dan seterusnya, kan tidak ada yang sempurna. Betul. Dia cuma mencari yang tadi saya sebutkan, Hmm. repentance, rendah hati, dan iman. Hmm. Kalau itu ada di buku catatannya, maka buku itu, ini pelajaran yang dulu ya, maka Ya. buku itu akan Ditaruh cantuman. Oh. Pak Mani? Oh, Pak Manik frozen ya. Halo? Oh. Ya, jadi di buku catatan dosa akan dibikin. Oh, Pak Manik lagi frozen. Right? Akan dibikin cantuman bahwa bahwa dosanya sudah diampuni, right? Diberikan catatan. Tetapi pada waktu pintu kasihannya sudah mau ditutup atau mereka punya dia akan diperiksa, ya. Yang terakhir akan diperiksa bahwa apakah dia punya catatan dosanya itu sudah ada cantuman bahwa sudah diampuni semua, right? brother tadi putus brother. Iya Saya nggak putus. ngerti ini. Iya iya putus. Tapi sekarang Internet saya disambung ada lagi. masalah. Oke. Ya, saya teruskan ya. Iya. Ya, jadi ketika sudah ditemukan itu, maka di Roh Nubuat juga dicatat, dan saya sudah pernah temukan kutipan itu. Waktu brother pernah jelaskan, akhirnya saya cari-cari, ketemu sendiri, disebutkan di situ, Tuhan tidak mau eh, membuang-buang waktu untuk permata-permata yang tidak berguna. Jadi dia hanya membina yang berguna. Dalam konteksnya, Tuhan tahu dong berarti siapa yang akan dia selamatkan. Karena kan ketika dia mau menghapusnya kan tidak langsung dihapus ketika ditemukan yang tadi. Nanti satu persatu dihapus. Satu ini Ya, dihapus, akhirnya bersih. ya Itulah betul. penghapusan catatan surga itu. Ya Nanti betul. setelah bersih semua, maka namanya yang di dalam buku kehidupan tidak Ya, dihapus. Karena betul. sudah semua pelanggarannya diampuni. Nah, Betul. yang saya mau tanya di sini, brother, adalah saya tadi berpikir begini, wah, orang yang mau selamat kelihatannya Tuhan sudah tahu siapa yang mau dia selamatkan. Sudah ada daftarnya. Kira-kira itu yang saya pikir. Berarti ketika saya hubungkan dengan pelajaran yang saya pernah sebutkan di beberapa sahabat yang lalu, ya saya tidak salah. Waktu itu saya bilang, brother, saya belum punya catatannya tentang apa yang saya ngomong ini, bahwa yang akan diselamatkan 144.000 itu terdiri dari orang yang mengabarkan pekabaran malaikat ketiga mulai 1844. Kan waktu itu sebut. Nah, termasuk Nyonya Hastings. Ini saya menghubungkan ke sini karena soal yang tadi ada hubungannya. Ini saya sudah temukan hari ini kebetulan. Catatannya saya temukan dan saya sudah lihat. Judulnya di atas adalah Letter to Brother Hastings. Nah, saya baca di paragraf 5 begini. I saw that she was sealed and would come up at the voice of God and stand upon the earth and would be with the 144. I saw we need no more for her. She would rest in the time of trouble, and all that we could mourn for was our loss in being deprived of her company. I saw her death would result in good. Nah, jadi saya nggak tahu ya bahasa Inggrisnya kita Ya. orang ini kan nggak jelas. Kalau disebut artinya bahasanya begini,
and would be with the 144, ya itu menurut saya ya bersama 144.000. Artinya dia dihitung. Karena nanti ada kutipan yang lain, brother, di buku Ellen G. White Life Sketches, dan juga Ellen G. White Life Sketches halaman 65 paragraf 1, isinya itu 144.000 in number, not in symbol. Jadi artinya ini penjelasan tentang Wahyu 14:4 itu juga artinya setelah dihitung, dan ini disupport oleh early writing 279 digit 2. Jadi artinya di sini kan kita makin jelas sekarang. Ya memang ada yang bilang begini, brother. Kalau dari kita yang sekarang ini, mana ada 154.000 kalau dikumpul-kumpul semua di Indonesia aja cuma secuil, seperti brother Victor pernah ngomong. Jadi, tapi memang syaratnya yang telah meninggal itu adalah yang mengabarkan pekabaran 3 malaikat, bukan yang tidak itu, hanya itu kriterianya untuk itu. Dan juga, dan juga satu lagi, yang mengabarkan, yang membangkitkan mereka yang sudah meninggal, yang di kebangkitan istimewa itu kan Bapa di sorga, Apa? bukan Yesus. Iya. Apa? Jadi tolong penjelasan, brother. Kira-kira itu kutipan yang saya temukan. Iya, tapi ini bahasanya ya, ini yang pentingnya ini itu dia bilang Nyonya Hastings bukan 144.000, tetapi Nyonya Hastings akan bersama dengan 144.000. Berarti Nyonya Hastings with the 144,000, ya, bersama dengan 144.000. Ya, itu with. Jadi with itu dia akan bersama-sama dengan. Jadi karena orang-orang yang 144.000 itu akan ditranslate akan ditranslate, jadi bahasanya translate, akan diubahkan tanpa mencicipi kematian. Sementara Nyonya Hastings itu sudah mencicipi kematian istilahnya. Jadi karena ada orang yang harus harus ada orang yang menjadi seperti Korosi, seperti Nabi mengalami Elia, korosi. ya, Nabi Elia dan seperti Enoch. Jadi yang menjadi itu adalah 144.000. Ya. Tapi yang kita tahu, ya, Nyonya Hastings itu will be with. Jadi will be with the 144,000. Nyonya Hastings itu bukan menjadi 144.000, tetapi akan bersama-sama. Jadi yang lepas, yang dikejar-kejar oleh Synagogue of Satan itu adalah 144.000. Ya, mereka tetap hidup saja, tidak mencicipi kematian. Mereka dirubah, tetapi tidak mencicipi kematian. Jadi Nyonya Hastings itu dibangkitkan pada waktu 1335 itu, ya, dibangkitkan waktu Kebangkitan istimewa. ya, istimewa. Tetapi yang pentingnya harus ada orang-orang yang tidak pernah mencicipi kematian. Jadi itu dibedakan dengan mereka yang sudah mencicipi kematian. Jadi yang 144.000 itu tidak pernah mencicipi kematian, tetapi Nyonya Hastings is with, ya. Jadi ini yang with-nya ini yang penting. Jadi semuanya harus cocok, ya, dia punya kalau kita sudah pelajari itu, sudah pelajari bahwa, tetapi saya rasa kita sudah pelajari ini berapa kali, ya, 1335 ini, yang ditranslate Nabi Elia sama Henoch itu ada dia punya wujudnya, ya, dan 144.000. Tetapi yang saya punya bagi saya, ya, yang menakjubkannya itu adalah bahwa 144.000 itu cuma secuil adalah Judah. Hanya secuil. Yang kebanyakannya adalah orang-orang yang nanti masuk. Itu 10 bangsa
utara yang bergabung kepada 144.000. Mereka itu ya istilahnya kita bilang lah, mereka itu adalah the 11th hour workers. Mereka itu adalah pekerja jam yang ke-11. Right? Mereka itu yang terakhir bergabung dan mereka jauh lebih banyak. Ya, itu ya, hebatnya saya punya perasaan bagi saya ya, itu jauh lebih hebat. Karena kita bilang, oh, yang salah pengertian dari dulu adalah kita selalu berkira bahwa 144.000 itu adalah dari suku Juda. Kita selalu bilang suku Juda dan Benyamin itu menjadi 144.000. Karena suku Juda dan Benyamin itu adalah mereka yang memelihara hari Sabat, mereka yang mempunyai Ka'bah, mereka itu yang kembali ke Yerusalem, mereka itu istilahnya Advent. Memberikan pekabaran 3 malaikat, istilahnya begitu kan. Itu Juda dan Benyamin. Dan kita dulu selalu memikirkan bahwa 144.000 hanya dari Juda dan Benyamin. Dan itu tidak cocok sebenarnya dengan pengertian dari 144.000 datang dari Yehezkiel 37 dan Wahyu 7. Itu yang bagi saya itu yang sangat mengerikan, karena hanya sedikit seperti Gideon punya tentara. 21.700 ya, itu istilahnya yang sebenarnya umat Tuhan yang tidak mau bergabung dengan 300. Ya, tidak fit. Ya. Itu sebenarnya mereka itu menjadi synagogue of Satan, mereka itu istilahnya. Hanya 300 saja yang ya. Itu mengerikan sekali bagi saya kalau sudah lihatnya, right? Itu seperti orang-orang yang orang-orang Efraim yang harus dibunuh karena mereka tidak mau mengikut kepada Jeftah untuk berperang, right? Kalau Barak itu bangsa Meros yang mereka dikutuk, tapi di Jeftah itu orang-orang Efraim, itu umat Tuhan, orang-orang Efraim harus dibunuh karena mereka tidak mau ikut. Dan mereka yang tidak mau ikut adalah bangsa Laodikia, adalah golongan Laodikia yang mempunyai sifat-sifat Laodikia yang tetap mereka pertahankan. Itu mengerikan sekali. Jadi kalau kita lihat itu synagogue of Satan sebenarnya dari Laodikia. Ini mengerikan sekali sebenarnya. Dan mereka itu jauh lebih banyak daripada mereka yang setia. Karena Gideon punya orang-orang yang tidak mau berperang sama Gideon itu banyak sekali. Dibandingkan cuma 300. Bagi saya itu yang lebih kayak revelation bagi saya. Wah, mengerikan sekali ini sebenarnya. Ya. Jadi brother, kalau Nyonya Hastings bagi saya punya Nyonya Hastings itu bukan 144.000. Dia bersama dengan 144.000 akan menyambut Tuhan Yesus datang. Karena dia dibangkitkan. Ya. Artinya ada latar belakangnya kenapa harus Ellen G. White mengendorse nama ini. Kenapa tidak semua juga di-endorse yang lain-lain, misalnya William Miller kah atau siapa? Berarti kan ada sesuatu di latar belakangnya ini. Itu satu. Yang kedua yang saya mau sampaikan hubungkan adalah kalau kita baca di Christ Object Lesson 236 yang menyebut nama orang luar, kita nggak pernah kenal namanya John Bunyan sama John Newton. Kita nggak pernah tahu itu siapa itu. Tapi kan dia sebutkan itu akan mengambil posisinya orang yang tidak pernah menghargai privilege yang sudah ada. Seperti kita inilah misalnya. Kita kan punya hak privilege di sekarang ini karena kita yang menjadi ininya. Tapi ketika kita meremehkan itu semua, posisi kita diambil oleh seperti yang namanya John Bunyan sama John Newton tadi, yang di Christ Object Lesson 236. Makanya disebutkan di bawah itu, di kutipan itu seperti itu.
ke tempat kita Iya. akan diambil seperti itu. Jadi mahkota yang sebenarnya sudah dijanjikan kepada orang-orang ya, zaman sekarang yang masih hidup, mereka itu mahkotanya istilahnya tidak dapat mahkota, tetapi orang lain yang dapat mahkotanya. Ya, mahkota itu bukan tapi yang menulis John Bunyan itu ada orang-orang zaman reformasi, lalu Newton itu waktu zamannya reformasi, mereka itu yang uh, waktu zamannya reformasi itu setia kepada apa, melawan kepada kepausan lah zamannya itu ya. Seperti William Miller kan, William Miller kan tidak pernah dibaptis, tidak pernah memelihara hari Sabat. William Miller tetap makan babi istilahnya, Ya, tapi masuk surga. betul ya. Sudah ada di early writing sudah jelas Oh, itu ya. ya, dan dia di situ dia punya kuburan. Kalau kita ke Battle Creek, kita bisa ke kuburannya dia. Itu banyak orang Advent bersiarah dari seluruh dunia ke Battle Creek. Yang mereka mau lihat kuburannya Nyo White, kuburannya James White, dan mereka mau lihat kuburannya William Miller. Uh, dan itu karena di situ itu dijaga oleh malaikat Tuhan supaya nanti satu kali waktu dibangkitkan dia akan bangkit. Hebat sekali. Ya, Padahal dia itu nggak pernah pelihara Sabat, nggak pernah, iya. ya, nggak pernah maksud istilahnya ya, nggak pernah uh, health reformation. Nah, tapi dia memberikan pekabaran malaikat pertama kan istilahnya ya. Ya, dia akan dibangkitkan pada waktu special resurrection. Ya. Oke, Sama-sama jadi dengan pertanyaan Mrs. Hastings. Ya. pertama tadi, brother. Pertanyaan pertama saya tadi gimana? Jadi maksudnya, apakah sudah Tuhan tahu siapa-siapa? Karena seperti tadi prosesnya kan, ketika dibuka buku, dia baru hanya melihat 3 hal karena memang ini Ya, belum betul, layak. betul. Artinya sudah ada di benaknya Ya, apa di surga sebenarnya itu. sudah. Wah, ini Ya, sebenarnya sudah. Tapi yang hebatnya adalah di situ dia bisa memisahkan orang yang wajib dia rubah karakternya melalui trials and tribulation dengan orang yang dia bilang ini saya tidak perlu, ini mereka ini ya istilahnya disitulah investigative judgment. Di sini yang kita lihat, mana investigative judgment? Kapan Tuhan Yesus membuat investigative judgment? Inilah investigative judgment. Dia sedang menyelidiki dan dia membuat judgment. Kan di sinilah judgmentnya. Judgmentnya, oh ini orang-orang ini permata-permata yang boleh dia rubah, sementara ini batu-batu yang sebenarnya tidak perlu dia rubah. Di situ judgmentnya. Dia sudah membuat judgment di situ. Tetapi investigative judgmentnya. Nah, jadi dia yang memulaikan investigative judgment-nya, dia memilih orang-orang yang dia boleh pilih, dan dia pisahkan dari mereka yang dia tidak mau, karena mereka bilang, oh ini tidak ada, mereka biarpun tadinya setia, tapi mereka tidak rendah hati, istilahnya begitu ya, dia tidak bina, dia sudah judge mereka di situ, right? Tapi nanti juga akhirnya Bapak juga yang judge. Tapi dia waktu judge, dia lihat apakah orang itu mempunyai jubah putih. Disitulah dia judge-nya. Jadi Bapak judge, menghakimi, Tuhan Yesus juga menghakimi. Tuhan Yesus menghakimi pada waktu dia buka buku-buku itu dan dia lihat mereka yang mempunyai karakter yang layak dengan mereka yang tidak mempunyai karakter layak. Di situ dia perbedakan. Right? Di situ dia judge. Tapi dia investigate. Ini penting sekali karena kalau kita nggak mengerti investigative judgment, wah bahaya sekali karena bisa goyah kita punya fondasi. Kita punya fondasi ya, fondasi Advent. Apa yang membuat kita Advent? Kalau kita tidak mengerti investigative judgment, kita punya fondasi bisa goyah. Karena itulah fondasi kita.
Fondasi yang membuat kita Advent adalah kita percaya investigative judgment ini. Dan penting sekali ini. Penting sekali. Jadi kita bersyukur kepada Nyonya White yang sudah menulis bagaimana kita diinvestigate. Dan hebatnya Tuhan Yesus bukan mencari kesempurnaan. Yang mencari kesempurnaan adalah Bapa. Bapa mencari kesempurnaan. Tapi yang membuat kita menjadi sempurna karakter kita adalah Yesus. Hebat sekali. Jadi Yesuslah yang bertarung untuk kita ya. Istilahnya kan Iya, begitu. Yesuslah iya. yang fight Mhm, untuk kita. hebat sekali. Kalau kita lihat ini, waduh, ini penting sekali investigative judgment. Penting sekali. Karena kita kalau mau diinvestigate oleh Bapak, sudah harus ada jubah putih. Tapi bagaimana kita bisa dapat jubah putih? Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang memilih kita. Right? Menurut kriteria 3 itu. Dan di situ kita dijudge dari mereka yang tidak mempunyai kriteria itu. Jadi investigative judgment-nya mulai dengan Tuhan Yesus. Right? Yeah. Ini ya, kalau belajar sanctuary menakjubkan sekali. Semua cocok akhirnya. Ya, waduh. Terima kasih Brother Manik ya. Ya, thank you brother. Makin clear ya semua, makin jelas bagi kita. Ya, ini penting sekali sih. Ya, penting. Ya. Oke. Alright. Oke. Iya. Kita boleh tutup ya. Alright. Saya berhentikan.